Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dinda Lutfia, NPM akhir 250 dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang organisasi publik dan organisasi bisnis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengapa organisasi publik dan organisasi bisnis harus dibedakan. Alasan pertama adalah percampuran antara karakter publik dan bisnis semakin sering terlihat pada organisasi modern saat ini. Alasan keduanya, adanya keragaman di antara organisasi-organisasi publik itu sendiri. Dan alasan yang terakhir adalah kepentingan untuk menggambarkan masa depan organisasi publik. Lalu pengertian organisasi publik dan organisasi bisnis. Organisasi publik adalah organisasi yang kegiatan pokoknya adalah menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan organisasi bisnis adalah organisasi yang kegiatan pokoknya adalah menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Ini adalah contoh-contoh organisasi bisnis di Indonesia. Yang pertama ada PT Telkom Indonesia, yang kedua ada PT Unilever Indonesia, yang ketiga ada PT Astra International, dan ini ada contoh organisasi publik di Indonesia. Yang pertama ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kedua ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, dan yang ketiga ada PT PLN Persero, dan masih banyak yang lainnya. Berikut ini karakter utama dari organisasi bisnis dan organisasi publik. Yang pertama, organisasi bisnis. Orientasi pada keuntungan. Organisasi bisnis didirikan dengan tujuan mencari keuntungan finansial. Kepemilikan swasta. Organisasi bisnis dimiliki oleh individu atau kelompok swasta. Persaingan. Organisasi bisnis bersaing dengan organisasi bisnis lain dalam mencari pangsa pasar. Organisasi publik. Tujuan melayani masyarakat. Organisasi publik didirikan bertujuan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sedangkan kepemilikan publik, organisasi publik dimiliki oleh pemerintah atau badan pemerintah yang diamanatkan untuk melayani masyarakat. Transparansi, organisasi publik menjalankan tugasnya secara transparan dan terbuka, sehingga publik dapat memantau kegiatan dan pengelolaannya. Ini adalah contoh barang publik. Barang publik tidak menyediakan di sistem pasar. Jadi sistem pasar gagal menyediakan barang dan jasa, tidak mempunyai barang pengecualian. Barang swasta, sistem pasar dapat menyediakan barang privat. Barang swasta dihasilkan oleh organisasi bisnis. Barang swasta dibiayai dari penjualannya sendiri. Lalu ini adalah ciri-ciri organisasi dan organisasi swasta. Yang pertama, organisasi bisnis. Target atau sasaran yang tidak bisa terdefinisikan. Tuntunan dari berbagai pihak yang berbeda dan sumber anggaran yang berbeda-beda. Selanjutnya, organisasi swasta, organisasi publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar. Organisasi publik beroperasi untuk kepentingan publik, memperkerjakan lebih banyak pegawai dan motivasi beragam. Hubungan administrasi publik dan bisnis. Hubungan antara administrasi bisnis dan publik melibatkan pengelolaan sumber daya dan kegiatan dalam lingkup bisnis dan pemerintah. Administrasi bisnis berfokus pada pengelolaan bisnis untuk mencapai tujuan finansial, sementara administrasi publik berfokus pada pengelola sumber daya publik dan pelayanan masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.